Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis untuk kelas 10. Nah, dalam pembahasan kali ini kita masuk dalam bab 1, yaitu tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Nah, sekarang anak-anak kita akan masuk ke dalam peta konsep dari pembahasan Al-Quran adalah wahyu Allah, agar kita tidak keluar dari pembahasan. Sekarang kita akan masuki pengertian Al-Quran secara etimologi. Menurut pendapat pertama yaitu Al-Liyani. Di sini Al-Liyani berpendapat bahwa Al-Quran sendiri berasal dari bahasa Arab Qira'ah, yang berarti membaca. Al-Quran dapat diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Untuk tasrifnya sendiri dapat dijabarkan yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan makru'un. Nah, di sini Al-Liyani berpendapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana, yang berarti sungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan tersebut. Yang kedua yaitu dari Al-Asy'ari. Nah, Al-Asy'ari berpendapat bahwa kata Al-Quran berasal dari lafaz korona, yaitu menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Lalu kata ini dijadikan sebagai kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut pendapat yang ketiga yaitu berasal dari Al-Fara. Al-Fara sendiri berpendapat bahwa asal kata Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab Qoro'inun, yang merupakan bentuk jamak dari Qorinatun, yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan bahwa Al-Quran merupakan pembenaran dari yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita masuki pendapat beberapa ulama mengenai Al-Quran secara terminologi atau istilah. Untuk pendapat yang pertama yaitu dari Syekh Muhammad Qudari Beg. Dalam kitab Tariq At-Tashri' Al-Islam, Syekh Muhammad Qudari Beg mendefinisikan Al-Quran sebagai Al-Quran wal lafzu al-arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tazakkuril manqul mutawatiran wa huwa ma daftainil mabdu'u bi suratil Fatihah wal maktubu bi suratin Nas. Artinya, Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedua yaitu dari Subki Saleh. Subki Saleh mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut: Al-Quranu huwal kitabul mu'jizu al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubul masahifil mangkulu alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawatihi. Artinya, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dituliskan dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Sebab yang kedua yaitu nama-nama Al-Quran. Al-Quran sendiri memiliki banyak nama. Menurut kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti berpendapat bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Beberapa nama Al-Quran yang populer. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu nama yang paling melekat bagi umat muslim. Tentu saja tadi di awal sudah jelaskan bahwa Al-Quran berarti membaca atau yang dibaca. Salah satu ayat yang menjelaskan nama Al-Quran adalah surah At-Toha ayat 2. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Terjemahannya adalah, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah.
Nama yang kedua adalah Alkitab. Al-Quran sering juga disebut Alkitab atau Kitabullah, yang berarti kitab suci Allah. Alkitab juga berarti yang ditulis. Ada beberapa dalil, salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ada beberapa perilaku Qur'ani yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah membaca Al-Quran secara tartil dan mentadaburinya. Jadi, kita sebagai umat muslim tentu saja dalam membaca Al-Quran tidak hanya melafalkannya saja, tetapi harus membaca secara perlahan dan jelas. Kemudian kita dapat mentadaburinya, yaitu merenungkan ayat-ayat dan arti yang terkandung di dalamnya. Yang kedua adalah mempelajari terjemahan dan tafsirnya. Jadi sembari kita membaca Al-Quran, kita dapat juga mempelajari terjemahannya, mengetahui makna yang terdapat dalam Al-Quran. Selain itu, kita juga dapat mempelajari tafsir, yaitu mengetahui makna tersembunyi dari ayat yang kita baca. Nah, yang terakhir adalah mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat muslim, tapi Al-Quran juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Al-Quran adalah wahyu Allah. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.